Pemirsa, hilal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta tak kunjung terlihat. Benarkah Anies terhalang restu Megawati Soekarnoputri? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam, Gus Romli, Mas Kodari. Selamat malam. Ya. Oke. Gus Romli, bukan Anies melainkan Pramono Anungkah yang diusung PDI Perjuangan di Jakarta? Ya, sampai saat ini masih belum ada keputusan, Mbak, terkait siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan di Jakarta. Dan ini juga akan bersamaan dengan beberapa wilayah, ada 40 wilayah sebenarnya di Indonesia yang belum diumumkan, dan juga provinsi yang utama itu ada Jawa Timur, kemudian juga ada Jawa Barat, yang sampai saat ini memang belum diputuskan siapa yang akan dicalonkan. Nah, terkait Mas Anies, saya ingin mengoreksi itu sebenarnya bukan pembatalan. Karena kan memang belum diputuskan bahwa benar nama Mas Anies memang kencang, santer dibahas di internal, iya. Bersama Pak Ahok, iya. Bersama Mas Pramono saat ini juga iya. Tapi kami masih melihat pertimbangan-pertimbangan dan belum ada keputusan secara resmi dari DPP, dari Bu Ketua Umum tentang siapa yang akan dicalonkan untuk di Jakarta. Jadi mohon bersabar, gitu. Mohon bersabar ya. Apa sih yang membuat PDI Perjuangan belum memutuskan satu nama untuk Pilgub Jakarta, Gus? Ya, karena pilihan-pilihan tokoh yang muncul itu kan memang kalau kita sebutkan 11, 12, 13 ya. Sama-sama berkualitas ya. Kemudian juga sama-sama punya rekam jejak yang bagus. Pak Anies juga punya rekam jejak yang bagus membangun Jakarta, Pak Ahok juga sama. Cuma kan ada sisi-sisi yang belum dilihat secara seksama ya. Misalnya kalau Pak Ahok ya tentu saja adalah kader dari PDI Perjuangan. Kalau Mas Anies kan belum. Jadi memang soal bagaimana melihat Mas Anies dari sisi ideologi, dari sisi kaderisasi di PDI Perjuangan, ini juga memang menjadi pembicaraan di internal kami. Makanya kami juga beberapa hari yang lalu menyampaikan ya kalau Mas Anies bergabung dengan PDI Perjuangan sebenarnya itu lebih mudah sebenarnya untuk memuluskan jalan. Tapi kan kami tidak bisa memaksa orang untuk masuk partai karena mohon dimaklumi kursi di DPP di PDI Perjuangan itu bukan untuk dijual, itu adalah untuk benar-benar kader sehingga bisa digunakan oleh kader yang potensial untuk maju dalam pilkada. Itu, Mas. Oke. Mas Kodari, menurut Anda sudah jelas ya apakah alasannya Anies belum juga ditetapkan sebagai bakal calon gubernur di Jakarta oleh PDI Perjuangan itu karena terganjal status kader, karena belum menjadi kader PDI Perjuangan. Apakah itu menurut Anda, Mas Kodari? Sangat mungkin ya, walaupun kalau analisanya kita perlebar, sebetulnya memang ini sangat-sangat menarik. Karena Mas Anies kita lihat sudah pakai baju batik merah, lalu sudah pamit kepada ibunya dan ada foto bersama dengan Rano Karno. Kalau lihat sequence itu sepertinya 90% memang sudah kepada Mas Anies. Nah, sequence yang lain adalah sebelum itu Mas Anies datang ke DPD DKI, DPD Perjuangan DKI Jakarta disambut dengan formal dengan dia oleh Ketua DPD DKI Jakarta. Jadi saya menduga bahwa pucuk pimpinan ya atau pimpinan yang cukup berada pada posisi top itu menginginkan Mas Anies, tetapi kita tahu bahwa kata kuncinya ada di Ibu Megawati. Jadi barangkali belum terlalu serak di hati Ibu Megawati. Saya pribadi percaya bahwa sosok yang ada di hati Ibu Megawati itu adalah Pak Ahok ya, karena Pak Ahok sudah terlihat bersama dengan Bu Megawati itu dalam beberapa kesempatan bertiga dengan Mas Nanan. Bahkan termasuk di acara kemarin itu, kalau nggak salah itu terlihat bertiga dengan Mas Nanan. Nah, tetapi memang Mas Anies ini lepas dari punya KT atau tidak, memang punya komplikasi ya. Pertama tentunya komplikasi ideologi, karena PDI Perjuangan partai nasionalis, kemudian Mas Anies itu image-nya, latar belakangnya, kampanyenya 2017 itu dikritik oleh Bang Guntur Romli ya karena membawa dalam tanda kutip politik identitas ya pada waktu itu. Nah, sementara Ahok sendiri walaupun memenuhi dua kriteria utama yaitu kader dan memiliki elektabilitas yang signifikan, tetapi dia punya komplikasi juga Sylvia, yaitu komplikasi masa lalu.
gitu karena pernah terseret oleh isu penistaan agama. Nah, dengan komplikasi-komplikasi itu bukan mustahil ya bahwa Ibu Mega akhirnya memilih kader dan juga dekat di hatinya, yaitu Mas Pramono Anung. Mas Pram ini menurut saya juga probability-nya kayaknya cukup besar ya, karena informasi yang kita baca di media ini kan keluar dari Bang Oli yang notabene adalah orang dekatnya Ibu Mega, lalu kemudian juga Oke. saya lupa ada ketua yang lain. Jadi pada hari ini hilalnya Anies menurun, hilalnya Mas Pram menaik, gitu kira-kira. Mudah-mudahan tercapai konsensus atau ya saya lupa itu kalau Ramadan itu kan kalau udah dirapatkan itu artinya sudah kompak betul gitu. Oke. Gitu sih, ya. Oke, baik. Kembali lagi ke Gus Romli sebelum kita bahas kansnya Mas Pramono ya. Gus Romli, apa bedanya Anies Baswedan dengan Airin Rahmi misalnya atau Edi Rahmayadi yang tidak berstatus KTA, tidak punya KTA PDI Perjuangan tapi toh tetap diusung oleh PDI Perjuangan. Kenapa Anies sepertinya treatmentnya agak berbeda, Mas? Kalau Pak Edi itu kan sudah menjadi keluarga besar PDI Perjuangan. Beliau sudah punya KTA PDI Perjuangan. Kemudian kalau Ibu Airin itu kan sampai kemarin itu kan masih kader Golkar. Kami kan tidak bisa ngasih syarat kepada kader partai lain untuk pindah partai. Itu kan sama aja nanti dituduh menculik kader partai yang lain. Makanya kami tidak bisa memaksakan atau meminta syarat itu kepada Ibu Airin. Kemudian kalau Mas Anies itu kan tokoh kan yang independen, jadi sebenarnya itu wajar kalau ada permintaan itu kepada Mas Anies untuk masuk partai, untuk menjadi kader partai, kemudian juga ada konsekuensi sebagai anggota, sebagai kader partai. Kemudian jangan lupa juga Mas, yang sampaikan Mas Kodari tadi, juga ada sejarah rivalitas ya antara Mas Anies dengan calon PDI Perjuangan, dengan Pak Ahok yang sekarang menjadi ketua DPP di PDI Perjuangan, dan itu tidak dimiliki oleh Pak Edi sama Bu Airin di Banten. Jadi perbedaan itulah yang menurut saya ini kan sebenarnya bukan untuk apa ya, untuk kayak maksa Mas Anies masuk, enggak kan, kami kan perlu komunikasi juga dengan konstituen PDI Perjuangan ya kan, dengan pendukung Ahok yang ada di dalam. Ini kan terkait cara komunikasi, cara pendekatan, kemudian juga biar lebih saling mengenal. Kita benar ingin terlepas lah, ingin move on dari sejarah-sejarah politik masa lalu. Kita ingin melihat benar-benar ke depan, kita ingin benar-benar melayani Jakarta, perhatian fokus kepada isu-isu Jakarta yang terlepas dari isu-isu yang sudah lama, dan ini yang sebenarnya ingin kami bangun ya untuk Jakarta itu. Oke. Ya memang mungkin ada dalam tanda kutip beban masa lalu begitu ya di Mas Anies, tapi apakah ini adalah strategi dari PDI Perjuangan untuk bargaining ya, tarik ulur dengan Anies Baswedan untuk membuat Anies sebetulnya supaya masuk begitu di PDI Perjuangan. Apakah begitu yang Anda baca, Mas Kodari? Kesan itu mungkin menguat ya, terutama setelah kita saksikan pidatonya Ibu Mega kemarin yang memang beberapa kali mengeluarkan kalimat yang bisa kita sinyalir sebagai upaya untuk ya kalau tidak menekan yang mengkondisikan calon-calon PDI Perjuangan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Contoh yang paling nyata tentu saja adalah arahan kepada Airin Rahmidiani untuk pakai baju merah dan hitam gitu, yang kemudian disinyalir menjadi alasan kemudian Golkar Airin sebelum dikatakan PDI Perjuangan ya ditarik lagi untuk menjadi kader Partai Golkar gitu. Jadi sinyalemen itu saya kira bukan mustahil, dan buat saya Bu Mega kelihatannya memang lebih atau sangat menekankan pada tahun ini bahwa ya calon-calon itu harus dari PDI Perjuangan. Kalau nggak mau ya lewat calon perseorangan aja. Gitu. Nah, saya kira persoalan ini kayaknya udah klasik ya Mas Guntur ya, bukan hanya dihadapi oleh PDI Perjuangan, tetapi juga dihadapi oleh partai yang dulu sempat mencalonkan Anies, yaitu PKS. Gitu. Saya juga melihat bahwa PKS itu kelihatannya ingin ya Mas Anies untuk menjadi PKS. Dan kalau Mas Anies menjadi PKS maka kemudian agak mudah tuh wakilnya bisa dari PKB, bisa dari Nasdem kan begitu. Tetapi kayaknya Mas Anies
bersikeras nggak mau jadi kader partai politik, dia tetap mau jadi orang non partai, sehingga akhirnya ya deadline dari PKS itu berlalu, gitu ya. Ya mungkin PKS sebetulnya juga sedang dalam tanda kutip mengkondisikan Mas Anies untuk memilih partai politik, karena dengan mengajukan Sohibul Iman dari PKS sebagai calon wakil gubernur, maka Mas Anies silahkan cari partai, entah itu PKB, entah itu Nasdem, tapi harus pakai baju partai, gitu. Nah, kalau pakai sejarah ini atau sequence ini, memang agak sulit kita melihat Mas Anies itu pakai baju hitam dan merah gitu. Paling banter baju batik. Jadi saya perhatikan kemarin kalau calon-calon PDI Perjuangan yang memang jadi anggota atau KTA PDI itu memang bajunya merah hitam. Tetapi yang masih separuh-separuh atau masih belum mau itu pakai batik. Jadi ini namanya manuver batik ya dalam Pilkada 2024. Kita lihat Airin, kita lihat Anies kan gitu. Nah, Airin diterima tapi Anies tidak, ya mungkin karena sejarah masa lalu, bisa juga karena Ibu Megawati itu nggak punya catatan atau image yang tidak baik mengenai Airin. Malah saya melihat kayaknya memang Bu Mega itu memang sayang dia sama Bu Airin ya, maka disebut berkali-kali itu sebetulnya ekspresi sayang. Tapi Mas Anies mungkin Bu Mega udah ngelihat track recordnya yang begitu panjang, pernah di Demokrat, pernah juga dicalonkan Gerindra, pernah lagi dicalonkan mana lagi, nah itu mungkin Bu Meganya agak gelisah juga tuh melihat latar belakang Mas Anies itu. Itu saya kira yang bisa kita baca dari. Iya, gelisah juga tidak Gus Romli ketika katakanlah bukan Anies ya karena terganjal restu Bu Mega. Apakah tidak gelisah kalau misalnya calon yang diusung PDI Perjuangan itu harus berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung 12 parpol loh Gus. Jadi kalau bukan benar-benar kader yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi, ini kan diperkirakan bakal kalah kalau melawan RK dengan Suswono dengan 12 partainya itu. Ya, kalau kami kader kan tinggal menjalankan perintah saja. Siapapun calonnya, mau Anies, mau Ahok, mau Mas Pram, oke aja kita. Kita gas lah pokoknya. Apa yang untuk Pilkada DKI. Ya soal misalnya kan kita ngeliat kan sosok Mas Pram ini kalau saya melihat itu kan jalan tengah lah antara misalnya yang mencalonkan Anies dengan Ahok di internal, kemudian nama tengah diambillah nama yang sangat senior. Beliau adalah mantan Sekjen PDI Perjuangan, sekarang juga di Menteri Sekretaris Kabinet ya. Dan beliau juga punya komunikasi yang bagus, bisa membangun relasi yang bagus dengan semua pihak, baik di internal di PDI Perjuangan dan juga dengan lembaga-lembaga negara ataupun juga di luar partai dari PDI Perjuangan. Jadi beliau titik temulah dari semua kepentingan, dari semua aspirasi, jadi sehingga muncul nama dari Mas Pramono Anung. Dan juga kami tentu saja di PDI Perjuangan tidak menghamba kepada soal elektoral, pada elektabilitas. Kalau itu sudah menjadi keputusan Ibu Ketua Umum, ya kami akan menjalankan, kami akan berjuang, kami akan memenangkan, dan juga kami punya background bagaimana juga menaikkan elektabilitas seorang ketika kecil kemudian bisa naik. Begitu, Mbak Sylvia. Oke. Gus, benar tidak kita sudah dengar narasi bahwa sebetulnya PDI Perjuangan, terutama Bu Mega ya, siap kalah atau lebih baik kalah daripada mengusung sosok yang tidak PDIP amat gitu, seperti Anies gitu misalnya ya. Dan PDI Perjuangan siap dengan risiko harus kalah di DKI Jakarta. Kalau saya belum pernah mendengar pernyataan itu, tetapi tentu saja Ibu Mega itu akan mementingkan ideologi, kemudian visi misi partai, kemudian menyebarkan ajaran Bung Karno, itu merupakan prioritas di PDI Perjuangan. Jadi karena itulah yang memang mau dimajukan itu ya memang yang harus firm dari kader PDI Perjuangan. Saya kira ini juga lah yang menjadi ganjalan-ganjalan ketika muncul nama Mas Anies di internal kami. Itu menurut saya, Pak. Oke, terakhir Mr. Q, jika yang diusung PDI Perjuangan bukan Anies atau Ahok melainkan Mas Pram gitu ya, apakah itu artinya RK dengan Suswono akan menang mudah? Oh, nggak bisa juga dibilang begitu, kita harus lihat survei dulu. Yang pasti sih saya kayaknya yakin ya, Mas Guntur Romli akan jauh lebih bersemangat mendukung Mas Pram ketimbang Anies tuh. Pidatonya nanti pasti akan lebih lepas mengusung Mas Pram ketimbang Mas Anies gitu.
Dan saya kira terakhir barangkali ya, Ibu Mega itu harus ingat, dan mungkin ini justru yang ada di hati Ibu Mega, bahwa siapapun yang dia calonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, itu adalah kandidat potensial untuk jadi presiden 2029. Jadi saya nyambung dengan Mas Guntur Romli tadi yang mengatakan ibu itu selalu menekankan ajaran Bung Karno, soal ideologi dan seterusnya. Silahkan dibayangkan oleh kita semua bahwa tahun 2029 PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya kalau dia menang sebagai calon gubernur. Nah, apakah itu imajinasi yang dapat diterima oleh seorang Ibu Megawati atau tidak, kita tunggu sidang isbatnya ya. Ini hilal Anies menurun, hilal Pram menaik, kita tunggu sidang isbatnya. Baik, oke. Terima kasih Mas Kodari dan juga Gus Romli, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.